together, His word that will last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids! Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Saulus melihat cahaya. Ada seorang pria yang sangat ingin belajar tentang Tuhan. Orang ini bernama Saulus, seorang Farisi. Orang Farisi adalah sekelompok orang yang sangat berhati-hati dalam menaati perintah Tuhan. Mereka memastikan orang lain mematuhi hukum Tuhan. Suatu hari, Saulus mendengar berita tentang sekelompok orang yang mengatakan bahwa Mesias telah datang. Orang-orang ini dengan berani mengajar di pelataran bait suci, dan kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan bahwa Tuhan telah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Berita ini sangat mengganggu Saulus yang mengasihi Tuhan dan hukum-hukumnya, karena dia tidak percaya dengan berita orang-orang itu. Banyak orang yang tinggal di Yerusalem percaya berita itu dan menjadi pengikut Yesus. Saulus mencoba menakut-nakuti para pengikut Tuhan dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Maka ia pergi menemui imam besar dan meminta mereka untuk menulis surat kepada rumah-rumah ibadah di kota Damaskus. Saulus ingin agar imam besar memberinya kuasa untuk menemukan orang-orang di Damaskus yang menjadi pengikut jalan Kristus. Jika dia menemukannya di Damaskus, baik pria ataupun wanita, dia akan menangkap mereka dan membawanya ke Yerusalem. Maka Saulus pergi ke Damaskus. Saat dia hampir sampai ke kota, cahaya terang dari surga tiba-tiba menerangi sekelilingnya. Saulus jatuh ke tanah. Dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau melawanku?" "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku adalah Yesus. Akulah yang engkau coba sakiti. Bangun sekarang dan pergi ke kota. Seseorang di sana akan memberitahumu apa yang harus engkau lakukan." Orang-orang yang bersama dengan Saulus berdiri di sana, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Saulus bangkit dari tanah. Dia membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat. Maka orang-orang yang bersama Saulus memegangi tangannya dan membawanya ke Damaskus. Selama 3 hari, Saulus tidak bisa melihat, dan dia tidak makan atau minum.
Ada seorang pengikut Yesus di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berbicara kepada Ananias dalam sebuah penglihatan. "Ananias, ini aku Tuhan. Bangun dan pergilah ke jalan yang disebut jalan lurus. Carilah rumah Yudas dan temuilah seseorang yang bernama Saulus dari kota Tarsus. Dia ada di sana sekarang, sedang berdoa. Saulus telah melihat sebuah penglihatan bahwa dia melihat seorang pria bernama Ananias datang kepadanya dan meletakkan tangannya di atasnya. Kemudian dia melihat lagi." Tuhan, banyak orang telah memberitahuku tentang orang ini dan hal-hal buruk yang dia lakukan terhadap umat-Mu di Yerusalem. Sekarang dia telah datang ke sini ke Damaskus. Para imam terkemuka telah memberinya kuasa untuk menangkap semua orang yang mengikutimu. Pergilah, aku telah memilih Saulus untuk sebuah pekerjaan penting. Dia harus menceritakan tentang aku kepada orang-orang non-Yahudi, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa dia harus menderita karena namaku." Jadi, Ananias pergi ke rumah Yudas. Dia meletakkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus mengutusku. Dialah yang engkau lihat di jalan ketika engkau dalam perjalanan ke sini. Dia mengutusku agar engkau dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Segera sesuatu yang tampak seperti sisik ikan jatuh dari mata Saulus. Dia bisa melihat lagi. Kemudian Saulus bangun dan dibaptis. Setelah makan, kekuatannya pulih kembali. Saulus mengalami kebutaan total. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Sangat sulit baginya untuk menjalani hidupnya. Kita juga hidup dalam kegelapan. Ini karena dosa-dosa kita sejak Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Dosa itu diturunkan dari generasi ke generasi. Kita seharusnya berada di neraka, tetapi Allah mengasihi kita sehingga Dia memberikan anak tunggalnya untuk membayar dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia menyelamatkan kita dari kegelapan. Yesus Kristus adalah terang itu. Dia berjanji kepada mereka yang percaya kepadanya bahwa Dia akan datang kembali. Apakah kalian ingin bersamanya selamanya? Sekaranglah waktunya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Apakah kalian siap menghadapi tantangan untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini? Jika iya, bagikan kisah tentang Yesus kepada keluarga dan teman-teman kalian. We're all sinners led astray, but God in His mercy provided the way. The Savior died for you and me. He promised salvation full and free. Tell the world of His mercy. Tell the world of His love. Tell the world of Jesus Christ, the way to heaven above. We're all lost in sin and shame, so God in His mercy from heaven He came. Many sinners still don't know. Now we who know the truth must go. Tell the world of His mercy. Tell the world of His love. Tell the world of Jesus Christ, the way to heaven above.